Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihat yang berisi hadis-hadis tentang wanita salihah, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-11 halaman 9. Berapa sih? فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن أبي هر dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Abi Sa'id dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istayqadha, barang siapa yang bangun minal laili, di waktu malam, wa ayqadha, dan membangunkan imra'atahu, istrinya, fasallaya, lalu keduanya salat, rak'ataini, 2 rakaat, jami'an, semuanya, kutiba, keduanya dicatat, lailata idzin, pada malam tersebut, minadz-dzakirinallaha, dari orang-orang yang zikir kepada Allah, katsira, dengan banyak, wadzakirati, dan perempuan-perempuan yang zikir kepada Allah, yaitu dengan banyak. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kaum muslimat rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya suami istri dihasungkan untuk saling membangunkan untuk salat tahajud. Istilahnya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka seorang bapak bangun kemudian membangunkan istrinya, seorang ibu bangun membangunkan suaminya, saling membangunkan. Memang di sini hanya disebutkan laki-laki membangunkan istri, tidak disebutkan istri membangunkan laki-laki, tetapi sudah disebutkan pada hadis yang sebelumnya kemarin, hadis nomor 10, itu tentang istri membangunkan suami. Maka hadis yang ini adalah ringkasan dari hadis yang sebelumnya. Kemudian kaum muslimat rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya salat malam suami istri boleh berjamaah. Jadi panjenengan meskipun bukan salat tarawih, tapi kalau suami istri mau salat jamaah, salat malam setiap malamnya berjamaah, boleh. Dari mana dalilnya? Dari kata-kata jami'an. Di dalam hadis ini disebutkan bersama-sama. Tetapi kata-kata jami'an itu tidak harus diartikan berjamaah. Yang disebut jami'an ini ada 2. Yang pertama jami'an, yaitu berjamaah, suami menjadi imam, istri menjadi makmum. Tidak boleh dibalik, istri makmum, suami jadi imam, nggak boleh. Suami jadi apa? Istri imam, suami jadi makmum, nggak boleh. Dibalik begitu nggak boleh. Kemudian yang kedua, jami'an itu adalah masing-masing sholat sendiri-sendiri, tapi dua-duanya sama-sama sholat. Itu juga disebut jami'an. Nah, maka jami'an ini tidak harus berjamaah. Yang dikatakan jami'an bersama-sama itu bisa saja yang dimaksud adalah sama-sama sholat 2 rakaat. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan rak'ataini, 2 rakaat, dan itulah minimalnya sholat tahajud, yaitu 2 rakaat. Adapun kalau sholat witir, maka minimalnya adalah 1 rakaat. Nah, sehingga kalau kita mau mengambil tahajud yang minimal plus witir yang minimal, jadi totalnya
3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi salam. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan adz-dzakirinallaha katsira, orang yang banyak zikir kepada Allah. Ternyata untuk menjadi kelompok ini tidak sangat susah. Yang penting salat minimal 2 rakaat. Suami salat, istri salat. Nah, malam itu sudah termasuk orang yang banyak zikir meskipun hanya 2 rakaat. Jadi Islam itu ajarannya sangat mudah, Bu. Kalau mengatakan Islam ajarannya susah itu karena belum banyak baca hadis seperti ini. Memang banyak zikir itu ada tingkatan-tingkatan. Sebagian ulama mengatakan disebut banyak zikir itu kalau melazimi 3 macam zikir. Zikir apa saja? Zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur. Ada lagi sebagian ulama berpendapat yang disebut zikir banyak itu kalau zikir dalam 3 kondisi. Berdiri zikir, duduk zikir, kemudian berbaring juga zikir. Nah, sehingga definisi-definisi itu tidak bertentangan, tapi maksudnya zikir yang banyak itu bertingkat-tingkat. Kalau yang minimal ya ini 2 rakaat sholat malam sudah termasuk zikir banyak. Kalau mau lebih lagi, ditambah zikir pagi, sore, sebelum tidur. Kalau mau lebih lagi, setiap saat berzikir. Jadi 24 jam zikir terus. Karena kondisi manusia itu kalau tidak berdiri pasti duduk. Kalau tidak duduk pasti berbaring. Kondisi lain nggak mungkin ada. Terbang nggak bisa. Kita naik pesawat terbang itu duduk. Nah, maka yang dimaksud tadi adalah zikir setiap saat. Kita lanjutkan hadis 12. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamulah telah sempurna minar rijali dari kalangan laki-laki, katsirun banyak orang, walam yakmul dan tidak sempurna minan nisa'i dari para wanita, illa kecuali 2 orang tok. 2 orang siapa saja? Yang pertama Asiyah. Siapa dia? Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Yang kedua Maryam. Siapa dia? Bintu Imran, putrinya Pak Imran, ibunya Nabi Isa. Wa inna dan sesungguhnya fadla Aisyah, kelebihan Aisyah istri Nabi, alan nisa'i dibanding wanita-wanita yang lain, itu kafadli tharidi seperti fadilahnya jenang tharid, ala dibanding sairi ta'am seluruh makanan-makanan yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa yang sempurna dari kalangan perempuan sangat sedikit. Ibu-ibu ngaku napa mboten? Ngaku nggih? Yang sempurna dari kalangan perempuan sangat sedikit. Kalau laki-laki banyak, Bu. Jumlahnya Nabi berapa? 124.000 Nabi, semuanya laki-laki. Nabi perempuan ada enggak? Enggak ada. Nah, makanya benar sabda Nabi, yang sempurna dari kalangan laki-laki banyak, tapi yang sempurna dari kalangan perempuan cuma 2 orang. Anehnya 2 orang ini semuanya dari umat terdahulu, tidak ada yang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sampai hari ini saya masih bertanya-tanya, Bu. Kenapa kok tidak ada satupun dari umat Nabi yang sempurna? Termasuk Aisyah enggak sempurna. Karena seandainya Aisyah sempurna, beliau akan sebutkan kecuali 3. Tapi di sini hanya kecuali 2. Asiyah sama Maryam saja. Sampai-sampai ada sebagian ulama berpendapat Maryam itu adalah seorang nabi perempuan, tapi ini pendapat yang lemah. Karena syarat jadi nabi itu adalah harus laki-laki, tidak ada nabi perempuan, tidak ada. Nah, itu saking sempurnanya Maryam sehingga sebagian ada yang berpendapat dia seorang nabi karena pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
a'la. Yang benar dia itu mendapatkan wahyu atau ilham tetapi bukan seperti para nabi yang lain. Berarti dia bukan nabi. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa. Abu Musa itu sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Qais. Nah, sehingga kalau kita menemukan hadis dari Abdullah bin Qais, yaitu Abi Musa ini. Abu Musa ini kelebihannya dia kalau membaca Quran sangat indah, sehingga Nabi memujinya. Wahai Abu Musa, kamu dikasih suara emas seperti suaranya Nabi Dawud. Nah, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Abu Musa di dalam surga sehingga kita bisa mendengarkan bacaannya Abu Musa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, Asiyah istri Fir'aun. Apa yang dapat diambil pelajarannya? Istrinya orang kafir ternyata bisa dimuliakan oleh Allah. Jadi suami istri itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak bisa suaminya neraka, istri ketut neraka, nggak mungkin. Istri neraka, suami ketut neraka, nggak mungkin. Masing-masing berkaitan dengan amalnya sendiri-sendiri. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran 2 kali, Bu. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing orang mendapatkan derajat di hadapan Allah sesuai amalnya masing-masing. Jadi amalnya Fir'aun karena kafir masuknya neraka. Amalnya Asiyah karena muslim solihah maka masuk ke dalam surga. Jadi kalau seorang istri misalnya sudah menasihati suaminya, tapi suaminya nekat, itu tidak nanggung dosanya, Bu. Seperti misalnya dulu yang pernah disampaikan ke saya, kasus seorang suami itu suka main judi online, sampai hutang bertumpuk-tumpuk ratusan juta. Istrinya mumet, karena istrinya yang menghasilkan uang. Nah akhirnya gimana itu? Bagaimana kalau minta cerai? Ya saya bilang boleh saja minta cerai. Tapi seandainya tidak cerai karena mempertimbangkan anak misalnya, maka suami yang berdosa, istri tidak menanggung dosa karena istrinya sudah nahi mungkar. Kewajibannya kan cuma nahi mungkar, menyampaikan saja. Masih nekat ya sudah. Demikian juga sebaliknya, istri yang berbuat kemungkaran, suaminya sudah melarang, masih nekat, nah itu suaminya tidak menanggung dosanya istrinya. Karena dulu sering saya temukan di WA itu selebaran hadis palsu. Katanya kalau ada seorang perempuan tidak pakai jilbab, melangkah satu langkah itu dosanya ditanggung bapaknya. Oh penak men. Penak men sing wedok emon. Dia yang berdosa, yang nanggung adalah bapaknya. Seandainya hadis itu sahih, itu maksudnya kalau bapaknya membiarkan atau bapaknya yang nyuruh, sendok rasa kudung kan ketok ayu, nah, itu baru dia nanggung dosanya. Tapi kalau dia sudah dikasih tahu oleh orang tuanya masih nekat, orang tuanya tidak menanggung dosanya sama sekali. Nah, maka ini Asiyah dengan Fir'aun ini anehnya bukan main, satunya ahli surga naik di atas, satunya ahli neraka turun di bawah. Dan seperti ini kita temukan dalam kasus yang lain, bapak sama anak, bapaknya surga, anaknya neraka, atau sebaliknya bapaknya neraka, anaknya surga. Contoh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi anaknya namanya Abdullah, bapaknya juga Abdullah. Tapi yang satunya ini sahabat Nabi, yang anaknya itu sahabat Nabi, yang bapaknya itu adalah tokoh munafik. Jadi bayangkan, satunya tokoh munafik berarti masuk neraka, itu yang bapaknya. Satunya ahli surga yaitu anaknya. Nah, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian faedah berikutnya, Maryam putrinya Imran ini adalah ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan inilah satu-satunya wanita yang hamil tanpa punya suami, nggak ada selain Maryam. Sehingga kalau ada Maryam mengaku padahal selain ibunya Nabi Isa, ya, saya hamil seperti Maryam ibunya Nabi Isa, itu jelas dusta, ya. Karena ini kekhususan bagi Maryam putrinya Imran rahimahullahu ta'ala. Dan Imran ini termasuk nama orang yang disebutkan dalam Quran padahal bukan Nabi. Kalau nama Nabi disebutkan Quran kan sering, Bu, ya? Sampai ada berapa? 25 gitu. Tapi yang selain Nabi yang disebutkan di Quran ini cuma sedikit, beberapa gelintir. Coba nanti panjenengan cari ada berapa. Imran disebut, sinten mulai? Sinten? Luqman, sinten mulai? Apa? Abu Lahab bukan orang baik, yang baik-baik. Ada sahabat Nabi yang disebutkan di Quran, satu-satunya sahabat Nabi, sinten? Abu Bakar nggak disebutkan. Nah, kalau pengen tahu nanti dibaca surat Al-Ahzab. Surat apa? Al-Ahzab. Nanti akan ketemu satu sahabat Nabi namanya disebut dalam Quran. Nah, maka ini nama-nama istimewa sampai disebut dalam Quran, dan itu bukan karena namanya yang istimewa, tapi karena orangnya memang istimewa. Termasuk Imran ini orang yang istimewa, melahirkan seorang putri yang menjadi wanita yang sempurna. Kemudian faedah berikutnya, meskipun Aisyah itu tidak sempurna seperti Asiyah dan Maryam, tapi Aisyah punya kelebihan. Apa buktinya saya mengatakan Aisyah tidak sempurna? Buktinya selain hadis ini juga kita melihat hadis yang lain, di mana pernah Aisyah itu cemburu sampai memecahkan apa? Piring, gitu. Nah, itu berarti nggak sempurna. Kalau memang sempurna tidak akan cemburu kemudian memecahkan piring. Nah, ini menunjukkan tidak sempurnanya beliau radhiyallahu anha, tapi tetap beliau seorang wanita yang sangat mulia. Jadi kalau melihat biografinya orang-orang mulia, ketika ada kekurangan itu bayangkan seperti satu kertas putih ini, di tengahnya ada titik hitam. Nah, cuma itu kelemahannya. Rata-ratanya adalah putih atau kemuliaan. Berbeda dengan kita, rata-ratanya adalah, atau mungkin kita tidak jelas ya, lebih banyak bagusnya atau lebih banyak buruknya. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi seperti Aisyah dan yang lain-lainnya, nah kaedahnya seperti itu cara kita melihat mereka. Kemudian apa yang dimaksud ats-tsarid? Di sini diterjemahkan makanan roti bercampur kuah daging. Jadi tsarid itu dari kata-kata saroda. Saroda artinya motong-motong. Berarti tsarid itu roti yang dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, kemudian dikasih kuah. Biasanya dicampuri dengan daging. Nah, makanya terjemahnya di sini makanan roti, yaitu roti yang dipotong-potong bercampur kuah daging. Sehingga bayangannya apa kalau di Indonesia? Bayangannya itu seperti jenang, Bu. Panjenengan bayangkan jenang, jenang itu kan mudah dimakan, lunak, kemudian mudah dicerna, kemudian cocok untuk semua usia, usia muda, usia tua, semuanya bisa makan jenang. Nah, maka itu menunjukkan fadilahnya jenang ini dibandingkan makanan-makanan yang lain. Bandingkan misalnya jenang dengan marneng, gitu. Nah, marneng ibu-ibu mungkin sudah kesusahan makan marneng, yang muda-muda masih semangat makan marneng. Saya sudah termasuk yang malas marneng, Bu. Pilih sing empuk-empuk, daripada apa? Daripada nanti giginya sakit karena terlalu keras. Nah, dulu ketika masih santri senang sekali marneng, murah akeh. Makanya fadilah Aisyah itu seperti itu, jenang dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Jadi fadilahnya banyak maksudnya. Tadi ya, fadilahnya satu, mudah dicerna. Dua, cocok untuk semua usia.
Tiga, tidak menghabiskan waktu yang lama untuk kita makan itu, dan sebagainya. Banyak sekali fadilahnya. Nah, Aisyah juga begitu, fadilahnya banyak. Ilmu tafsir dia bisa, ilmu hadis bisa, ilmu fikih bisa, ilmu faraid bisa, ilmu sejarah bisa, ilmu nasab bisa, ilmu tibbun nabawi pengobatan bisa. Banyak sekali ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya hadis yang ke-13. An Amrin, dari Amr, maksudnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antukallama, bahwasanya diajak bicara, an-nisa'u, para wanita, illa, kecuali, biizni, dengan izin, azwajihinna, suami-suami mereka. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani. Qalu, para ulama mengatakan, al-haya'u, malu itu, hasanun, bagus, walakin, akan tetapi, fin nisa'i, malu pada perempuan itu, ahsan, lebih bagus. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ibu-ibu tidak boleh dihubungi oleh laki-laki meskipun hanya bicara, kecuali kalau memang diizinkan oleh suami. Kira-kira sebabnya apa, Bu? Supaya tidak terjadi kecemburuan dan sebagainya. Namanya istri kan punyanya suami kan. Nah, ini bojoku kok tok jak ngomong, bojomu apa bojoku? Nah, akan menimbulkan kemarahan begitu. Nah, tapi kalau sudah diizinkan, silahkan. Saya pernah dimarahi, Bu, sama seseorang. Padahal itu seorang perempuan WA kepada saya, tanya. Terus saya jawab. Setelah saya jawab, suaminya yang pegang HP-nya marah-marah. Dia mengatakan, siapa ini ngubungi istri saya? Kemudian saya kasih jawaban yang kedua, karena jawaban yang pertama belum selesai. Marah-marah lagi dia, awas, ngubungi lagi, awas kamu. Ya, akhirnya enggak saya jawab lagi. Yang bertanya tadi istrinya, sekarang kemudian apa? Saya jawab malah dimarah-marahi. Dan saya kan enggak tahu yang bertanya ini laki atau perempuan. Nah, itu bukti bahwasanya kadang-kadang sebagian suami itu tidak mau kalau istrinya diajak bicara oleh laki-laki yang lain. Kemudian yang namanya izin itu ada dua macam. Yang pertama adalah idznun sharih, izin yang jelas. Panjenengan mengatakan, Mas izin mau diajak bicara sama sepupu saya laki-laki. Nah, kemudian suaminya mengatakan silahkan. Nah, itu berarti jelas. Yang kedua adalah idznun mafhum, izin yang sudah dipaham. Seorang istri sudah paham, ini saya kalau ngomong sama dia, suami saya enggak masalah, karena dia masih kerabat. Nah, berarti enggak apa-apa. Seperti misalnya istri saya ketika keluar rumah, kadang-kadang ketemu kan tetangga yang laki-laki, sok-sok nggih disopo, neng dimba dan sebagainya, nggawa apa kuwi mbak, kok abot-abot, kemudian ngobrol sebentar. Dia sudah tahu kalau saya seperti itu enggak masalah. Ya saya biarkan, enggak apa-apa. Namanya manusia sosial kan kita ini. Jadi ngobrol yang normal enggak ada masalah. Nah, kalau sudah diketahui izinnya seperti itu sudah tidak perlu izin lagi. Tapi kalau misalnya telepon panjang-panjang, lama-lama, sementara yang ditelepon istri kita, yang nelpon laki-laki. Kadang-kadang kalau nelponnya lama, itu suami jadi muncul pertanyaan, ngomong ke apa wae iki. Maka perlu izin supaya suaminya tahu ya ini kira-kira membahas apa, kenapa harus bicara dengan laki-laki tersebut. Dan ini ajaran Islam seperti ini tujuannya adalah supaya tidak terjadi kekacauan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Karena kan bisa itu hubungan pecah gara-gara macam-macam seperti ini. Teman saya aja pernah cerita, Bu. Kepada saya cerita, bojoku saiki tak cerai
Lho ngopo tok cerai? Wis di anak siji kok dicerai. Kata dia, "Lah piye meneh? Diomongi ngeyel." Nah, saya tanya, diomongi apa? Dia sering hubungan sama temannya laki-laki, teman sama-sama penjual di sekolah. Kemudian sudah dibilangi, yen ngomong karo mas kae sak perlune wae, aja suwe-suwe. Masih nekat. Terus sampai akhirnya ketika suaminya pas pergi kerja, malah temannya laki-laki tadi datang ke rumah. Nah, kan aneh itu. Kuwi bojone sapa kok tak parani. Marani nih pas bojone lunga. Sementara anaknya sudah sekolah. Anaknya satu, suaminya kerja, anaknya sekolah. Berarti kalau ada tamu laki-laki cuma berdua, haram. Nah, akhirnya sama dia dicerai karena ada tanda-tanda tidak bagus bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah tersebut. Nah, itu gara-gara ini. Sumbernya ini gara-gara ngomong zaman dulu ngomong dengan mulut nggih. Ngomong zaman sekarang dengan WA, Bu. Chattingan gitu, DM, padha mawon niku. Mau chattingan WA atau Facebook, DM, IG dan sebagainya, lewat IG atau yang lainnya sama aja. Ini termasuk takalam, bicara. Nah, sehingga kalau nggak perlu jangan. Kadang-kadang satu grup isinya teman SMA dulu, kemudian scroll ki koncoku sing diwe iki, sing ganteng-ganteng dhisik kelingan pora mbek aku. Nah, akhirnya hubungan lewat WA akhirnya rusak. Nah, itu kondisi zaman sekarang ternyata sudah ada aturannya dalam Islam. Sehingga kalau aturan Islam ini kita pakai, tidak akan terjadi hal-hal yang aneh-aneh tadi. Makanya di sini saya tambahkan perkataan para ulama, malu itu bagus, tapi yang lebih pantas malu siapa? Perempuan. Jadi perempuan itu seolah-olah diciptakan punya rasa malu yang lebih tinggi daripada yang lain. Laki-laki biasanya kan kalah kalau dalam bab malu daripada perempuan. Misalnya, kalau laki-laki kan koloran tok, mboten isin to nggih. Koloran tok, udele ketok, padahal kalau perempuan kan tidak mungkin yang seperti itu. Nah, maka malu pada perempuan itu memang lebih sepantasnya. Sehingga tidak baguslah kalau seorang perempuan misalnya jabri kepada laki-laki padahal perkara yang tidak sangat diperlukan, padahal bukan suaminya, bukan mahramnya, ya tidak ada keperluan apa-apa, hanya sekedar guyonan dan sebagainya. Ini menunjukkan rasa malunya sudah tidak lagi sempurna seperti sedia kala. Kemudian berikutnya hadis yang ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sebaik-baik sufufir rijali, saf para laki-laki adalah awwaluha, yang awalnya yaitu paling depan. Wa syarruha, dan paling jeleknya adalah akhiruha, yang akhirnya yaitu paling belakang. Sebaliknya wa khairu, dan sebaik-baik sufufin nisa'i, saf wanita adalah akhiruha, yang akhirnya yaitu paling belakang. Wa syarruha, dan yang paling jeleknya adalah awwaluha, yang paling depan atau paling awal. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, perempuan dan laki-laki safnya berbeda. Untuk laki-laki safnya mulainya dari depan. Untuk perempuan safnya mulainya dari belakang. Misalnya di masjid ini, Bu, ini semestinya untuk ibu-ibu safnya mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, saf keempat itu belakang. Saf keempat sudah penuh, baru kemudian saf ketiga. Ketiga penuh, baru kemudian 2. 2 penuh, baru kemudian 1. Nah, itu yang sesuai sabda Nabi ini. Bagaimana kalau dibalik? Yaitu yang pertama datang memenuhi saf yang pertama. Ya sahnya sah, tapi tidak sesuai hadis ini.
Nah, sehingga kalau pengen sesuai dengan hadis ini, mulailah dari apa? Belakang. Dan ini semestinya satu masjid ngerti semua. Karena kalau yang ngerti cuma satu orang, jadinya dia mulai belakang sendiri. Yang lain-lainnya tetap di depan. Tapi kalau semuanya satu masjid paham, pasti sudah tak datang saf belakang, tak datang saf belakang, tak datang saf belakang. Ini untuk perempuan, okay? Untuk laki-laki dibalik, yang paling afdol, yang paling depan, sehingga mulainya paling depan. Depan penuh, berikutnya. Penuh lagi, berikutnya. Pertanyaan, tujuannya apa? Kenapa dibalik? Para ulama mengatakan tujuannya supaya yang perempuan itu sangat jauh dari laki-laki dan laki-laki itu sangat jauh dari perempuan. Ngoten. Jadi meskipun sudah ada temboknya, Bu, ini hukum tetap berlaku. Kenapa? Meskipun sudah ada temboknya, panjenengan kalau di sini itu lebih dekat kepada laki-laki. Bisa melihat lewat jendela, bisa mendengar suaranya dan sebagainya. Demikian juga perempuan, demikian juga laki-laki, berada di belakang sudah ada tembok. Tapi kalau dekat dengan perempuan, bisa dengar suaranya perempuan. Bisa melihat lewat apa? Jendelanya atau kacanya. Maka tetap saja hukum ini berlaku meskipun antara shaf laki-laki dengan shaf perempuan sudah ada pemisahnya. Karena ilatnya tadi, semakin jauh semakin afdal. Itu ilatnya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa pengaturan shaf salat jamaah itu adalah bukan sebelahan kanan kiri, tapi depan belakang. Banyak kan masjid-masjid yang shafnya dibagi dua kanan kiri. Ibu-ibunya di kanan, bapaknya di kiri. Atau dibalik, ibu-ibunya di kiri, bapaknya di kanan. Itu tidak sesuai hadis ini. Rasulullah tidak pernah membuat shaf bersampingan kanan kiri. Karena itu guru saya dari Rembang, namanya Gus Najih Maimun Zubair, putranya Kiai Maimun Zubair. Beliau mengatakan, saya mendengar dengan telinga saya sendiri waktu ngaji sama beliau. Beliau mengatakan, sebenarnya dalam Islam itu tidak pernah diajarkan shaf bersampingan. Mulainya shaf bersampingan itu gara-gara pemikiran Barat masuk ke Indonesia, yaitu menyamakan antara laki dengan perempuan. Jadi pengennya itu semuanya disamakan, Bu. Laki boleh kerja, perempuan boleh kerja. Laki boleh jadi pejabat, perempuan boleh jadi pejabat. Laki boleh menjadi hakim, perempuan boleh menjadi hakim. Laki boleh jadi presiden, perempuan boleh jadi presiden. Akhirnya nanti laki perempuan tidak ada bedanya kalau gitu. Semuanya nggak ada yang pakai jilbab, ya kan? Padahal tidak bisa disamakan antara laki dan perempuan. Nah, saking mereka ingin menyamakan, akhirnya shafnya dibuat kanan kiri. Itu kata beliau, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran, perempuan boleh sholat berjamaah di masjid. Buktinya tidak diusir oleh Nabi. Nabi hanya ngatur. Yang perempuan paling bagus paling belakang, yang laki-laki paling bagus paling depan. Nabi mengatur saja. Tidak pernah beliau mengusir para wanita. Wahai para wanita, silahkan di rumah saja, nggak usah ke masjid, mengganggu kekhusyuan laki-laki. Nggak pernah begitu. Kenapa ini saya sampaikan? Karena diceritakan kepada saya di Cemani itu katanya ada seorang ustadz yang ngusir ibu-ibu. Katanya, saya belum pernah lihat, Bu. Tapi tampaknya beritanya benar. Karena yang cerita itu adalah orang yang mengalami diusir itu sendiri. Jadi ada seorang ibu-ibu rajin berjamaah ke masjid. Kemudian suatu saat dia berada di masjid, disuruh keluar sama ustadznya yang ada di situ. Disuruh keluar, pulang aja, pulang. Sholatnya di rumah saja, nggak usah di sini. Ini perkataan perbuatan yang tidak tepat seperti ini. Nabi saja melarang suami untuk mencegah istri ke masjid. Berarti istri punya hak untuk ke masjid. Adapun kalau ada kesalahan, kesalahannya dibenarkan, jangan dilarang. Misalnya ini perempuannya ke masjid tetapi dia
dandane ra karu-karuan nggih. Nah, yang diperbaiki dandane, jangan diusir nggih. Kalau ngusir begitu orang jadi salah paham. Dikiranya perempuan secara mutlak tidak boleh ke masjid, padahal boleh ke masjid nggih. Nah, maka sikap tadi itu kalau benar ada seseorang ustadz yang melakukannya itu tidak sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kesimpulan terakhir yang sangat penting dari hadis ini, bahwasanya dalam masalah sholat saja laki dan perempuan disuruh untuk saling menjauh. Padahal sholat itu sedang ibadah kepada Allah. Nah, kalau begitu selain sholat semestinya lebih menjauh. Laki sama perempuan di kantor, mejanya sebelahan, setiap hari ketok terus, akhirnya setannya mengganggu, gitu. Sama-sama PNS, ngajar di sekolah, sering rapat esok nggih neng hotel, akhirnya ketemu neng kamar atau kamar mandi, akhirnya jadi hubungan yang tidak boleh. Itu gara-gara tidak melaksanakan intisari dari hadis ini, menjauh. Dalam sholat aja loh Bu, disuruh jauh. Padahal rata-rata kita kalau sholat itu pikirannya orang macam-macam. Lah bagaimana kalau selain sholat? Masalah dunia, maka pikirannya kalau macam-macam itu sangat mungkin sekali. Nah, sehingga jangan berdekat-dekatan laki dengan perempuan ya. Seperti yang lagi viral sekarang kan, dibahas oleh para asatid, boleh enggak seorang perempuan boncengan dengan laki-laki, ojol, gojek dan sebagainya ya. Nah, boleh enggak itu? Boleh, yang penting terbuka tempatnya, yang penting disingget dengan tas. Oke lah, tidak akan nyenggol kalau disingget dengan tas. Tidak akan macam-macam kalau dilihat banyak orang. Tapi kan tetap dekat. Ketika dekat itu tidak bagus. Perempuannya bonceng di belakang, dekat dengan laki-laki, melihat postur tubuhnya, mungkin juga mencium bau parfumnya. Napa boleh? Mungkin melihat lehernya ini, kulitnya lehernya, bisa terlihat kan? Tetap tidak bagus. Karena itu anggaplah benar pendapat yang membolehkan, tapi tetap tidak bagus. Karena laki dan perempuan itu semestinya apa? Berjauhan. Lah apa ada goncengan di Gojek berjauhan apa ada? Ya nggak mungkin. Namanya goncengan pasti dekat-dekatan. Nggak mungkin jauh-jauhan, nggak mungkin. Kecuali dicor dulu antara boncengan depan dengan boncengan depan, dicor tembok. Nah, itu bukan motor lagi, itu susah nanti. Nah, itu jadi mobil akhirnya. Baik, berikutnya bab yang ke-15 atau hadis yang ke-15. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sebaik-baik masajidi, masjid-masjidnya, an-nisa'i para wanita, adalah qa'ru bagian dalam buyutihinna, rumah-rumah mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita lebih baik sholat 5 waktunya di mana Bu? Di rumah. Tetapi tetap saja hukum asalnya tidak berubah, bahwasanya perempuan boleh sholat di masjid. Ini enggak bertentangan. Jadi satunya cuma mengatakan boleh, satunya mengatakan terbaik, enggak bertentangan. Misalnya gini, yang terbaik adalah seseorang sholat pakai baju putih. Kemudian hadis lain mengatakan Nabi pernah sholat pakai baju merah. Ini nggak bertentangan. Merah silahkan, Nabi tidak melarang. Hitam, hijau silahkan. Tapi terbaik adalah putih. Saya pernah dikritik loh Bu. Ustadz kok ora tau nganggo kelambi putih. Nah, dikritik saya. Nah, saya bilang, ya memang baju putih itu memang lebih afdal.
Tetapi tidak ada dalilnya orang memaksa orang pakai baju putih. Berarti kalau panjenengan memaksa saya pakai baju putih, panjenengan bid'ah berarti. Oh, maksa kok. Nabi nggak pernah memaksa. Sama dengan tadi, perempuan boleh di masjid, boleh di masjid, tapi lebih utama di rumah. Terus kalau ngusir perempuan dari masjid, ya bid'ah itu. Nabi saja tidak ngusir, kok kamu ngusir? Saya tidak pakai baju putih, dipaksa pakai baju putih, maksa itu namanya. Nah, itu nggak sesuai Nabi juga. Nah, maka dua hadis ini yang tidak bertentangan jangan dipertentangkan. Maka ringkasnya sering-sering saya ulang, ibu-ibu bebas, mau di masjid silahkan boleh, mau di rumah silahkan lebih baik. Saya cocoknya di masjid, kenapa? Karena lebih khusyuk. Kok bisa? Karena di rumah banyak gangguan, diganggu anak-anaknya yang masih kecil misalnya. Oke lah, silahkan di masjid. Saya kalau di masjid lebih khusyuk. Kenapa? Nah, karena bacaan imamnya bagus dan bacanya urut dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Saya bisa mendengarkan 30 juz. Nah, silahkan. Saya suka di masjid. Kenapa? Habis sholat biasanya ada kultum. Nah, setiap kultum dibaca 5 hadis. Jadi saya nambah ilmu 5 hadis, 5 hadis, 5 hadis setiap hari. Lumayan. Nah, silahkan. Saya lebih suka di masjid. Kenapa? Nanti ketemu dengan teman-teman. Nah, di sana nanti bisa ngobrol-ngobrol yang bermanfaat. Apalagi di masjid sudah disiapkan teh, kopi, mie, sambil ngobrol, sambil ngemi. Nah, silakan, nggak apa-apa. Okay? Boleh Bu, nggak ada masalah Bu. Okay? Jadi sama sekali tidak ada larangan untuk sholat ke masjid. Silahkan saja, terserah panjenengan. Okay? Muncul pertanyaan, kenapa lebih baik wanita sholat di rumah? Sebabnya apa? Tidak timbul fitnah. Betul, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Istilah mereka adalah al-amnu minal fitnah, lebih aman dari fitnah. Dan saya merasakan Bu, karena rumah saya itu di gang yang gang buntu, sehingga kalau kita berjalan ke masjid atau pulang dari masjid, ya bisanya lewat satu jalan itu. Kalau ada mbak-mbak ke masjid, saya kemudian berangkat juga, jadi kurang nyaman. Kalau saya di belakangnya kok neng burine wong wedok, kalau saya di depannya berarti harus ngebut balap sih. Jadi kurang nyaman gitu loh. Jadi kalau ada perempuan pas keluar ke masjid, bukan ibu-ibu loh, mbak-mbak loh. Kalau ibu-ibu udahlah biasa saya, ya apalagi yang tua-tua biasa. Tapi kalau masih mbak-mbak, jadi kurang nyaman. Karena apa? Masih menimbulkan ya fitnah dan sebagainya. Karena itulah lebih bagusnya memang perempuan sholatnya di rumah. Sebagian orang mengatakan gini Bu, kowe ra kacek sholat ning omah, terus sore-sore atau pagi-pagi masih ke pasar. Artinya menurut mereka kalau pagi atau sore ke pasar, ya wes sisan, berarti sholatnya di masjid. Podo-podo metu toh. Maka jawabannya adalah dua. Jawabannya adalah saya tidak berani mengubah sabda Nabi. Nabi saja mengatakan lebih baik sholat di rumah, malah kita mengubah lebih baik sholat di masjid. Gak berani saya, karena ini sabda Nabi ini, ya, gak bisa diubah-ubah. Jawaban yang kedua, bedakan antara keluar ke pasar dengan keluar ke masjid. Kalau keluar ke masjid sehari berapa kali? 5 kali. Kalau ke pasar sehari berapa kali? 1 kali. Nah, beda toh. Ngantar anak ke sekolah sama juga, sekali. Jemput lagi sekali, 2 kali saja. Tapi kalau sholat 5 kali. Karena itu kalau saya pribadi, panjenengan gimana terserah. Kalau saya lebih cocok yang masih muda-muda itu, seandainya ke masjid paling bagusnya pas gelap. Gelap itu misalnya maghrib, isya, subuh. Nah, sehingga zuhur nggak usah ke masjid, asar nggak usah ke masjid, gelap.
Kenapa saya pilih pendapat itu? Karena saya lihat istri-istri Nabi kadang ke masjid, tetapi ternyata saya belum menemukan yang siang. Semuanya adalah pada waktu malam. Mereka berkerubut dengan jari-jari mereka pada waktu subuh sehingga tidak terlihat siapa mereka. Itu yang pendapat yang saya pilih, dan itu yang kita terapkan di pesantren. Para santriwati kita persilahkan ke masjid hanya pada sholat maghrib, isya, subuh. Maghrib ke masjid, nanti sekaligus mengikuti pengajian di masjid sampai isya, kemudian pulang. Isya pulang. Nah, subuh juga begitu ke masjid. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran.